Komite Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dari Senegal mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. TKN Prabowo Gibran mengklaim banyak negara menyebut pemilu Indonesia sukses, sementara TPN Ganjar Mahfud justru menilai legitimasi pemilu berkurang. Pelaksanaan Pilpres di Indonesia pada 14 Februari menjadi perbincangan dalam sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss 12 Maret lalu. Anggota Komite HAM PBB dari Senegal menyoroti tentang netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2024. Dia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri tidak memberikan respon atas pernyataan dari wakil Senegal tersebut. Ia justru menjawab isu lainnya seperti isu Papua hingga kebebasan beragama. In the interest of time and for the effectiveness of delivering the response, I'm going to cluster those questions accordingly. First, on the issue of Papua, that covers a number of issues on the list of inquiries. May I invite Mr. Afif from the Office of the Secretariat of Vice President to address, and Mr. Agung Sumirat to address issues concerning Papua. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyebut legitimasi pemilu 2024 tidak perlu diragukan karena banyak negara di dunia yang menilai pemilu Indonesia berjalan dengan sukses. Sikap resmi dari berbagai negara ya yang dikenal sebagai negara demokrasi di dunia, antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Spanyol ya, dan banyak negara lain, justru pemimpin-pemimpinnya secara jelas, secara resmi dan secara tegas mengatakan bahwa pemilu Indonesia berlangsung dengan sukses. Namun Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Irman Jaya Deli menilai pernyataan anggota Komite HAM PBB ini menghilangkan kepercayaan internasional pada pelaksanaan pemilu 2024. Maka ini menyentuh soal berkurangnya, hilangnya legitimasi pemilu Pilpres di Indonesia. Semakin menumbuhkan atau semakin meningkatkan kehilangan kepercayaan dunia internasional terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan ini soal mengurangi legitimasi pemilu dan juga mengurangi hilangnya legitimasi peradaban politik di Indonesia. Presiden Joko Widodo pernah meminta semua pihak yang mengetahui kecurangan pada pemilu 2024 segera melaporkan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Jangan hanya teriak soal curang. Ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya. Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun cenderung stagnan dan berada di skor 6 atau kategori demokrasi cacat. Pada 2014, skor Demokrasi Indonesia 6,95. 4 tahun kemudian turun menjadi 6,39 dan pada 2022 skornya 6,71. Tahapan Pilpres tinggal menunggu pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum pada 20 Maret 2024 dan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Tim Liputan Kompas TV.